warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan bimbingan kelompok. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih karena telah bersedia hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan diridhoi oleh Allah. Mari berdoa mulai. Selesai? Sebelum memulai kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya jika kita saling mengenal satu sama lain. Oleh karenanya, kita perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa dimulai dari saya, Anis Hanifah. Dan saya di sini sebagai pemimpin kelompok. Kemudian bisa dilanjutkan oleh anggota kelompok yang masnya, bisa dimulai dari masnya. Perkenalkan, nama saya Ade Triwibisono dari Prodi BK semester 4. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurul Iza dari Prodi BK semester 4. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Aris Setianingrum dari Prodi BK semester 4. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Friska Alivia Sekar Melati dari Bimbingan Konseling semester 4. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nur Kamila, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 4. Perkenalkan, nama saya Mei Devi Nurianti, Prodi Bimbingan dan Konseling semester 4. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Tiara Hamukti dari Prodi Bimbingan Konseling semester 4. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Tito Yunita dari Prodi BK semester 4. Baik, dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas topik permasalahan dengan tema pengaruh pacar atau teman dekat terhadap kesuksesan karir. Itu yang saya bahas malam ini. Menurut kalian, apa sih pengaruh negatif dari teman dekat atau pacar itu? Ada yang bisa memberi masukan, pendapat, kritik, saran? Apa tadi ulang, maaf Mbak? Menurut kalian, apa pengaruh negatif dari teman dekat atau pacar? Menurut kalian? Menurut aku ya. Kan biasanya lingkup pertemanan itu kan nggak selamanya negatif kan. Nah kebetulan saya tuh selalu punya temen yang alhamdulillah positif semua. Jadi alhamdulillah nggak ada yang negatifnya. Cuma biasanya kalau saya lihat dari teman-teman saya yang pernah lingkungan negatif itu nanti menjurusnya ke kenakalan remaja gitu. Kayak temennya ikut ngerokok, terus kalau temennya bolos di sekolah ikut bolos gitu sih. Ada yang mau menanggapi? Saya, Mbak. Kalau menurut saya mungkin bisa kita dampak negatifnya untuk kita kalau misalnya yang pacaran kan menimbulkan, kan nggak mungkin ya pacar itu kita cuman sama-sama membagi sayang, nggak mungkin kan, pasti nggak mungkin kita juga kan. Nah, nanti itu bisa menurunkan tingkat keimanan kita. Orang yang pacaran cenderung meletakkan rasa cintanya kepada kekasihnya di atas rasa cinta kepada Tuhan. Tak perlu mengelak ataupun mengiyakan, sebab bisa dibuktikan dengan kualitas ibadah seseorang. Jika kualitas ibadah menurun setelah mengalami rasa jatuh cinta, itu artinya
porsi kecintaan kita terhadap Allah itu juga akan menurun, karena yang kita pikirkan hanya pacar terus. Saja kita misalkan suruh sholat, kita mungkin masih menunda-nunda, tapi kalau dengan pacar kita mau ketemuan sama pacar pasti kita dengan sikap aku mau ketemu sama pacar, lebih mengutamakan pacar daripada keimanannya gitu sih kalau menurutku. Mungkin ada banyak lagi, tapi Aku mungkin boleh ada tambahan dari teman-teman. aku boleh Boleh. Tadi Mbak Friska bilang kalau bisa melemahkan iman gitu ya. Terus yang lupa sama Tuhan gitu ya intinya. Tapi kan ada juga pacaran yang saling mengingatkan, yang membawa ke arah positif gitu loh. Jadi nggak selamanya pacaran itu negatif. Gitu. Tapi itu juga tergantung dari orang-orang yang pacaran gitu. Yeah. Kalau pacaran sehat ya bismillah ya sehat gitu. Nggak ada negatifnya. Tapi kalau Mau yang menambah. Ya belum ya, sorry. udah Mbak, udah kok. Saya mau menambahkan. Iya, Enggak monggo. semua. Ya benar kata Mbak Anissa. Enggak selamanya orang yang pacaran itu melemahkan iman ya Mbak. Karena saya juga pribadi itu pernah pacaran kayak gitu. Tapi itu malah menambah iman saya. Saya buktinya kayak misal ngaji ya. Saya kan ngaji nggak setiap saat kayak gitu loh Mbak. Tapi itu atas pacar saya, atas kayak ya tuntutan juga harus ngaji kayak gitu kan juga dampak positif loh Mbak. Nggak semuanya itu negatif. Ada sisi baiknya juga, nggak cuma menurunkan iman. Ya, itu kan kembali ke pribadi masing-masing kan. Negatifnya ya ada itu, terus nanti juga Iya, setuju. sama Mbak Lutfia itu. Jadi memang nggak semuanya menurunkan iman, tapi di situ juga ada sisi negatifnya. Siapa tahu ada juga sisi. Iya, ada juga yang menurunkan keimanannya gitu loh Mbak, maksud saya. Jadi saya nggak bermaksud gimana-gimana ya. Jawab saja. Mbaknya udah punya pacar belum? Kan, apa-apa. Ya. Kalau menurut kalian, apa pengaruh positif dari teman dekat atau pacar tersebut yang mempengaruhi karir? Yang karir ya pasti kalau dari tangan sama temen ya pasti bikin tambah semangat, terus bikin tambah punya temen buat sharing gitu. Mungkin yang lain mau menambahkan? Saya mau menambahkan. Ya, boleh, monggo. Kalau dampak positifnya itu bisa mensupport kita, menjadi motivasi untuk kita. Kadang kan kalau orang dekat teman dekat itu kan bisa memotivasi kita. Itu kan untuk karir supaya lebih maju itu kan kita butuh motivasi. Nah, aku mau nanya boleh nggak? Ya Mbak, bisa saja untuk memotivasi ya Mbak ini. Ini buat pacar ya, yang negatif pokoknya ya. Nah, caranya kalian, mungkin dari pengalaman ya, pacaran, dengan negatif itu, kalian bisa keluar dari negatifnya sendiri. Kan banyak kan ada orang yang toksik sama pacarnya, terus dia melakukan hal-hal yang di luar batas gitu kan. Nah, gimana caranya kalian
keluar dari zona itu. Kan pastinya itu menghambat kalian beribadah kepada Tuhan pastinya gitu kan. Terus bagaimana kalian keluar dari apa namanya lingkaran itu? Oh iya Mbak, bisa jadi itu. Ada yang mau menanggapi? Aku Itu Mbak Friska. men- Maaf Mbak, putus-putus. Mbak, saya mau bertanya, apakah teman dekat atau pacar itu mengganggu psikologis terhadap karir? Misalnya kita mau mau mengejar karir, nah itu mengganggu tidak? Saya, Mbak, Nggih, monggo. menurut saya itu sih tergantung antara pasangan antara satu dengan yang lain. Kalau kan tidak semuanya tuh pasangan itu kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh kan nggak ada yang mendukung. Misalnya aku mau jadi ini gimana? Itu kan bisa didukung sama pacarnya. Justru malah tadi seperti yang dibilang sama Mbak Tiara sama Mbak Anissa, jadi motivasi. Justru malah bisa mengangkat semangat untuk mengejar karir yang dia inginkan gitu loh Mbak. Tapi ya itu tergantung kepada orangnya masing-masing sih. Ada juga yang pacar yang juga melarang kamu nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini kan. Itu semua tergantung mereka berdua. Aku dong. Ya, monggo, monggo. Tadi aku belum dijawab pertanyaannya sih. Belum Yang ada mana yang ya? menanggapi. Yang kalau misalkan kalian nih pacarannya negatif gitu kan. Misalkan membawa perubahan yang signifikan buat perilaku kalian, sifat kalian. Nah, itu gimana sih caranya kalian keluar dari kenegatifannya itu? Apakah kalian putus atau kalian sama-sama memperbaiki diri sama pasangan gitu? Monggo, ada yang mau menanggapi? Saya mau menyanggah dari pertanyaannya Mbak Anissa. Ya. Itu tuh menurut saya pribadi diri sendiri ya. Itu satu sama lain itu harus mau tuh dari tersebut loh, kayak aku pengen stop, nggak mau kayak gitu, nggak mau ke negatif lagi. Kalau misalnya kita diskusi dulu sama pasangannya, kalau misalnya dia mau berubah sama, yo menurutku ya, yo tetap hubungan. Tapi nek misalnya emang satu sama lain atau dianya nggak mau keluar dari zona tersebut, ya mending jalurnya lebih baik putus daripada negatif. Putus, ya. Terima kasih Mbak Lutfi. Sama-sama. Ya. Ada yang mau menambahkan atau bertanya lagi? Monggo. Saya mau bertanya boleh? Boleh. Kalau menurut kamu itu pacar yang temperamen itu apa namanya ya? Kan dampaknya buruk banget. Ya. Menurut kamu itu kan bakal mengganggu karirnya ya. Lebih baik gimanain? Jadi itu Aku boleh ya. Karena banget sama orang yang kayak gitu. Maksudnya kalau misalkan ramen gitu kan berarti udah menyakiti fisik gitu. Pasti akan mengarah ke psikologis kita juga. Jadi itu tuh mending ditinggalin. Itu pasti karir dan sama Tuhan pastinya. Karena kan kalau kita udah di temperamen gitu kan yang kayak dijadiin budak buat dia kan. Kalau lu nggak ngikutin gue, ntar gue giniin gitu kan. Kayak gue dibudakin gitu loh, jadinya kan kasihan. Mending keluar dari zona itu daripada bertahan gitu. Kasih. Ada yang mau menanggapi? Atau bertanya? Sudah cukup.
Cukup? Boleh. Kalau menurut saya cukup sih, saya sudah cukup paham dari berbagai Oh iya, oke teman-teman. sudah di Mungkin cukup sampai di sini pembahasan topik ini, karena waktu sudah habis dan bahkan sudah lewat. Jadi itu kesimpulannya, semoga teman-teman dapat memahami dan saya itu minta maaf karena perkataan saya yang kurang enak, sikap saya, dan semoga dapat diterima oleh teman-teman. Dan terima kasih atas waktu yang diberikan ini. Semoga bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia sekalian Bun. Bagus nih Bun. Mending Bun, sekalian Bun. Oh Bun, sekalian. Tapi saya suka aku dong. Kusik. Lewat aja, lewatin.